Selamat berjumpa lagi pada Mari Belajar Fisika pada video pembelajaran kita yang ke-8 dengan kelas 11 MIA dan kelas 11 II1 bersama saya Ibu Anastasia Endah. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ibu bertanya dulu, bagaimana dengan kabar kalian? Ibu harapkan kita semua selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa ya, selalu dalam lindungan Tuhan. Ya. Pada video yang lalu kita belajar tentang fluida dinamis ya. Fluida statis sudah, kemudian fluida dinamis. Nah, pada video kita kali ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Nah, sebelum masuk pada materi, kita lihat dulu KD ya, kompetensi dasar dari suhu dan kalor. Itu masuk pada KD 3.5. Yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Ya, baik, kita langsung masuk pada suhu dan kalor. Nah, suhu itu apa? Nah, suhu itu kita sering menyebut ya suhu. Cuacanya dingin. Oh, harinya panas. Nah, itu berarti berkaitan dengan suhu ya. Suhu itu sendiri adalah derajat panas atau dingin dari suatu benda ya, derajat panas atau dingin dari suatu benda. Nah, sedangkan alat yang kita gunakan untuk mengukur derajat panas atau dingin dari suatu benda itu dinamakan termometer ya, termometer. Nah, termometer sendiri itu ada beberapa macam ya. Beberapa diantaranya ini ada contoh alat ukur suhu. Yang pertama ini termometer digital. Ini dipakai untuk mengukur suhu badan. Ini mudah pemakaiannya karena langsung terlihat angka di sini ya. Tuh. Nah, selanjutnya ada termometer raksa. Nah, kemudian ada termometer alkohol. Nah, apa itu? Nah, nanti akan Ibu jelaskan di bawah ya. Selanjutnya ini juga termometer. Ini biasa ditempel di dinding ya. Ini namanya termometer dinding, biasa digunakan untuk mengukur suhu ruang ya, suhu suatu ruangan. Nah, ini. Nah, selama pandemi kita biasa melihat alat ini ya. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu tanpa menempel pada badan kita ya. Ini namanya termogan. Termogan ya. Termogan ini menggunakan sinar inframerah. Nah, ini namanya termometer inframerah karena menggunakan sinar inframerah untuk mendeteksi suhu badan kita ya. Nah, selanjutnya ada alat ini seperti stopwatch. Ini adalah termometer bimetal. Nah, termometer bimetal. Nah, selanjutnya ini seperti kalkulator ya. Ini namanya termokopel ya, termokopel. Nah, ini termometer gas ya, termometer gas. Nah, kemudian yang terakhir ada lagi ini namanya pirometer. Nah, pirometer. Nah, apa kegunaannya? Nah, nanti kita bahas di bawahnya ya. Nah, oke, kita lanjutkan termometer raksa dan termometer alkohol. Nah, termometer raksa dan termometer alkohol itu bekerja berdasarkan pemuaian zat cair. Nah, zat cair apa nak? Ya, zat cair dari cairan yang digunakan untuk mengisi termometer tadi, yaitu raksa dan alkohol. Nah, sehingga hasil pengukuran itu dapat langsung dibaca pada skala yang ada di termometer tersebut. Nah, itu ya. Lanjut pada termometer bimetal. Metal itu logam ya, bi itu 2. Berarti nanti ada 2 logam ya. Nah, termometer ini bekerja berdasarkan pemuaian panjang. Pemuaian panjang dari logam yang ada di termometer tersebut. Nah, jika logam yang mempunyai koefisien muai panjang itu lebih besar itu dipanaskan, maka logam tersebut akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muainya itu lebih kecil ya. Jadi melengkungnya ke arah logam yang mempunyai koefisien muai itu lebih kecil ya. Begitu. Selanjutnya yang C, termometer hambatan. Nah, hambatan itu resistor ya. Termometer hambatan ini bekerja berdasarkan prinsip perubahan hambatan pada
sebuah materi atau benda ya ketika dipanaskan. Nah, ini termokouple. Nah, apa itu termokouple? Nah, termokouple ini adalah sensor suhu ya, alat ukur suhu jarak jauh ya. Ini biasa digunakan untuk mengukur suhu tinggi ya. Suhu tinggi kisaran antara 3000 derajat Fahrenheit sampai dengan 30.000 derajat Fahrenheit. Nah, kita lanjut pada termometer gas ya. Termometer gas adalah termometer yang memanfaatkan perubahan volume atau tekanan gas untuk mengukur suhu suatu zat. Nah, gitu ya. Selanjutnya pirometer. Nah, pirometer ini fungsinya mirip dengan termokouple untuk mengukur suhu yang tinggi ya, suhu yang tinggi. Nah, pirometer merupakan alat pengukur suhu benda yang mampu mengukur suhu yang sangat tinggi. Nah, kisarannya adalah 500 derajat Celcius sampai dengan 3000 derajat Celcius. Nah, bisa dibayangkan seberapa panasnya ya. 100 derajat Celcius saja bisa membuat kulit kita melepuh ya, apalagi 500 sampai dengan 3000 derajat Celcius. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya masuk pada skala termometer. Nah, skala termometer ini yang biasa kita gunakan ada 4 ya. 4 itu yang pertama itu Celcius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, dan yang keempat adalah Kelvin. Nah, sebelum masuk ke keempat skala termometer tersebut, kita masuk ke skala secara umum dulu. Nah, jadi ini ada termometer X ya, X ya, kita ambil saja X karena di situ tidak ada skalanya. Kemudian ada termometer Y. Nah, ini mempunyai titik lebur. Nah, titik leburnya di sini ya, titik lebur. Ini kemudian di sini ada titik didih. Nah, titik didih. Nah, ini suhu yang terukur. Ini TX itu suhu pada termometer X. Ini TY suhu pada termometer Y. Nah, kemudian persamaan secara umum. Secara umum itu kita nanti akan gunakan untuk konversi ya. Nah, TX dikurang TLX itu titik lebur termometer X dibagi dengan titik didih termometer X, ini ya titik didih, dikurangi titik lebur ini. Sama dengan TY, suhu yang ditunjukkan oleh skala termometer Y, dikurangi titik leburnya dibagi dengan titik didih dikurangi titik lebur. Nih, titik didih dikurangi titik lebur. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya ini keterangannya. Nah, TX suhu pada termometer X, TY suhu pada termometer Y, TLX titik lebur termometer X, TLY titik lebur termometer Y, TDX titik didih termometer X, dan TDY ini titik didih termometer Y ya. Oke, kita lanjut pada perbandingan antara skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit serta Kelvin ya. Oke, ini perbandingannya. Ini adalah titik leburnya, titik lebur ya. Nah, ini untuk menentukan skalanya. Ini adalah titik didihnya. Titik didih dari masing-masing skala tadi. Ini 100, ini 80, ini kurang ini 180, ini 100. Disederhanakan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk konversi suhu, Ibu sudah buatkan tabel seperti ini ya. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Ini dari Celcius ke Reaumur. Itu 4/5. Ini skala yang ditunjukkan oleh Celcius ya. Ini sama. Jadi angka yang di sini masukkan ke sini. Kemudian ini dari Celcius ke Fahrenheit, ini juga sama. Ini skala ini masukkan ke sini. Nah, kalau dari Celcius ke Kelvin mudah, tinggal ditambah 273 ya. Oke. Nah, sekarang dari Reaumur ke Kelvin. Reaumur ke Kelvin itu ini dibalik. Kalau tadi 4/5, ini 5/4. Ini tetap sama, skala yang ditunjukkan masukkan ke sini.
Nah, dari Reaumur ke Fahrenheit mirip ya, ini 4 itu skala Reaumur. Sama, ini juga angkanya sama dengan yang di sini. Nah, ini. Nah, ini dari Reaumur ke Kelvin. Kemudian dari Fahrenheit ke Celsius. Dari Fahrenheit ke Reaumur. Dari Fahrenheit ke Kelvin. Nah, sekarang bagaimana kalau dari Kelvin ke Celsius? Nah, tinggal dikurang ya. Dari Kelvin ke Reaumur. Nah, ini anunya, skalanya. Nah, ini dari Kelvin ke Fahrenheit ya. Oke, ini Kelvin ke Fahrenheit. Oke, kita lanjutkan. Zat pengisi termometer. Nah, di sini yang sering digunakan itu adalah raksa dan alkohol. Nah, ini ya, sering digunakan zat untuk mengisi termometer itu raksa dan alkohol. Nah, terus bagaimana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing zat cair tadi? Nah, kita mulai dari kelebihan dari termometer raksa. Nah, yang pertama, raksa itu cepat mengambil kalor dari benda yang diukur. Nah, sehingga proses pengukuran dapat dilakukan dengan cepat. Maksudnya bagaimana? Jadi raksa itu cepat memuai, mengambil panas dari badan kita yang mau diukur suhunya. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua itu memiliki titik-titik yang tinggi, yaitu 359 derajat Celcius. Nah, yang ketiga, raksa itu tidak membasahi dinding tabung termometer ya. Nah, yang keempat, pemuaiannya teratur terhadap kenaikan suhu. Jadi pemuaiannya teratur sehingga kenaikan suhunya juga teratur. Nih, warnanya mengkilap sehingga mudah untuk dilihat. Nah, itu ya kelebihannya. Terus kekurangannya bagaimana? Ini kekurangannya. Nah, raksa ini tidak bisa mengukur suhu yang sangat rendah ya. Nah, yang pertama ini harganya mahal. Nah, termasuk zat yang beracun. Nah, ini yang ketiga nih. Tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu di bawah minus 32 derajat. Nah, sehingga titik lebur raksa atau titik bekunya itu ada di minus 32 derajat Celcius. Dia tidak bisa mengukur suhu kurang dari itu ya. Oke, sekarang raksa, alkohol. Kelebihan dari termometer alkohol. Raksa sudah ya. Nah, ini yang pertama itu sama sebenarnya, cepat mengambil kalor. Cuma untuk alkohol itu cepat mengambil kalor tapi kalah cepat dengan raksa ya. Nah, memiliki titik beku yang sangat rendah, minus 144 derajat Celcius. Itu kelebihannya. Nah, pemuaiannya teratur sama ya dengan raksa tadi. Nah, yang keempat harganya lebih murah. Nah, kekurangannya nih, yang pertama memiliki titik-titik yang rendah, hanya bisa mengukur suhu sampai dengan 78 derajat Celcius ya. Oke. Kemudian alkohol itu membasahi dinding. Nah, alkohol tidak berwarna sehingga harus diberi warna untuk dapat dilihat. Nah, biasanya diberi warna merah ya. Oke. Lanjut ke contoh soal. Nah, yang pertama, Eni mengukur suhu benda menggunakan termometer Celcius, diperoleh hasil 50 derajat Celcius. Berapa skala yang ditunjukkan jika benda tersebut diukur menggunakan termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Nah, ini berarti dikonversi ya dari Celcius ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, ini penyelesaiannya diketahui dulu. Suhu yang ditunjuk adalah 50 derajat Celcius. Kemudian ditanya suhu dalam Reaumur, dalam Fahrenheit, dan dalam Kelvin. Nah, ini jawab. Nah, ini adalah konversi yang pertama tadi dari Celcius ke Reaumur ya.
4/5 kali T. Nah, ini suhunya tadi 50 derajat ya. 50, 4/5 ini juga 50 dimasukkan ya. Nah, ini dicoret. Dapat 10. Sehingga 50 derajat Celcius ini akan sama dengan 4 kali 10 derajat Reaumur. Nah, 50 derajat Celcius itu sama dengan 40 derajat Reaumur ya. Begitu. Nah, ini yang ke Fahrenheit. Nah, ini yang konversi yang di bawahnya tadi. Ini masukkan 50, ini juga 50 ya. Nah, ini dicoret. Nah, dapat 10 juga ya. Jadi 50 derajat Celcius ini akan sama dengan 9 kali 10 ditambah 32 derajat Fahrenheit. Nah, ini ya. 122 derajat Fahrenheit. Nah, bagaimana konversi ke Kelvin? Konversi ke Kelvin. Nah, mudah, tinggal langsung dimasukkan saja. Ya. Nah, jadi tadi kan T derajat Celcius sama dengan T derajat ditambah 273 derajat Kelvin. Nah, 50 derajat Celcius ini tambah ini 323 derajat Kelvin. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua, yaitu termometer X mempunyai titik beku 60 derajat X dan titik didihnya 260 derajat X. Apabila suatu benda diukur dengan termometer Celcius itu suhunya 60 derajat Celcius, tentukan suhu yang terukur pada termometer X. Nah, sama ya. Yang pertama harus kita tuliskan adalah diketahui. Diketahuinya di sini ada apa ini? Titik beku termometer X. Nah, TLX, titik lebur ya, titik beku itu sama dengan titik leburnya. Kemudian ada ini TDX. Nah ini apa? Ini adalah T. Nah, Celcius dulu ya, Celcius, titik didihnya. Nah ini T-nya. Yang ditanya apa? TX. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya ini berarti menggunakan persamaan umum tadi yang pertama tadi. TX minus TLX dibagi T titik didih termometer X dikurang titik lebur termometer X sama dengan titik ini ya, suhu yang ditunjukkan oleh termometer Celcius dikurangi titik lebur Celcius dibagi titik didih Celcius dikurang titik lebur Celcius. Kita masukkan, ini ditanya, ini tadi berapa? 60 ya. Nah, titik lebur termometer X 60, titik didihnya 260. Ini titik leburnya tadi 60. Suhu yang ditunjuk termometer Celcius itu 60. Titik lebur Celcius 0, titik didihnya 100, titik leburnya 0. Ini ya. Nah, mungkin tinggal kita kali silang. Nah, ini per ini dikali ini. Nah, ini bisa dicoret ya. Dapat 2. 60 kali 2 120 ya. 120, ini minus dipindah ruas jadi plus 60. Nah, diperoleh hasil 180 derajat. Jadi kesimpulannya suhu yang terukur pada termometer derajat Celcius itu 60 derajat, kalau diukur dengan termometer X itu akan diperoleh 180 derajat. Nah, begitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada saat pertemuan di Google Meet ya. Oke? Pertemuan kita kali ini sampai di sini. Ingat, selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Tuh, kemudian jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.